Bab 185. Formasi spiritual terlarang. Bunuh semua pria dan sisakan wanita. Miley sedikit bingung, karena dia tidak menyangka kalimat ini keluar dari mulut wanita di sampingnya. Dia tidak mengenal wanita ini, tetapi dari apa yang dia lihat barusan, wanita ini sangat baik dan sopan, dan percakapan wanita itu sangat elegan. Dia pasti tidak terlihat seperti orang jahat. Dan pada saat ini, Miley tidak menyangka wanita di depannya benar-benar mengucapkan kata-kata, bunuh semua pria dan sisakan wanita. Kontrasnya terlalu besar. Miley menghadap wanita itu. Kenapa? Kenapa? Wanita itu sedikit terkejut. Dia menoleh, melihat Miley, dan berkata sambil tersenyum, apanya kenapa? Miley berkata, kamu tidak terlihat seperti orang jahat. Orang jahat. Wanita itu tercengang, dan dalam sekejap, dia tertawa terbahak-bahak, tertawa sangat bahagia. Setelah beberapa saat, dia menatap Miley dan berkata sambil tersenyum, apakah menurutmu aku bukan orang jahat? Miley mengangguk. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Seseorang yang terlihat sangat baik belum tentu orang baik, dan orang yang terlihat sangat jahat belum tentu orang jahat, mengerti? Jika tidak mengerti, tidak masalah, masih ada kesempatan di kehidupan selanjutnya. Miley terdiam sejenak, lalu mengangguk, menambah wawasan. Wanita itu melirik Miley dan berkata sambil tersenyum, kamu orangnya sangat tenang, sudah sampai di titik ini, masih begitu tenang, benar-benar luar biasa. Tapi, yang mati tetap harus mati. Miley tersenyum dan berkata, bagaimana kalau bawa aku jadi pemimpin nyonya? Oh tidak, jadilah kakak tertua. Di samping Miley, pria itu marah hingga tertawa, dengan orang buta kamu ini. Jadi kakak tertua kami, kamu. Suara pria itu berhenti tiba-tiba, karena sebilah pedang ditempatkan di antara alisnya. Tiba-tiba ada keheningan di atas kapal awan. Di depan Miley, mata wanita itu sedikit menyipit, dan di matanya ada cahaya dingin. Miley mencabut pedangnya, dan pria itu sangat marah, beraninya kamu. Pada saat ini, Miley mengayunkan pedang. Begitu pria itu mengucapkan dua kata, kepalanya langsung terbang. Semua orang. Wanita itu menatap Miley, siapa kamu? Pada saat ini, dia juga terkejut, karena orang yang dibunuh oleh Miley adalah alam harmoni dewa. Dan seorang master alam harmoni dewa tidak mampu melawan balik di bawah pedang ini. Miley berjalan ke depan wanita itu, dia sangat dekat dengan wanita itu, dan wanita itu memancarkan aroma yang samar. Miley menggelengkan kepalanya, lumayan cantik, kenapa menjadi perampok? Wanita itu berbisik, dipaksa oleh hidup. Miley mengangguk, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup, apakah kamu mau? Sudut mulut wanita itu sedikit terangkat, aku punya 21 alam harmoni dewa di sini, kamu memberiku kesempatan untuk hidup. Apakah kamu yakin? Miley menunjuk ke kanan, dan di atas kapal awan di sebelah kanannya, kepala seorang pria langsung terbang keluar. Melihat pemandangan ini, semua orang di atas kapal awan benar-benar tercengang. Wanita di depan Miley juga ketakutan saat ini. Apakah ini alam seribu semesta? Di sisi lain, pengurus kapal awan itu sepertinya memikirkan sesuatu, wajahnya berubah drastis, tetapi segera berubah menjadi senang, semangat dan kegembiraan. Miley merentangkan tangan kanannya, sebilah pedang jatuh ke tangannya, dia dengan ringan menyeka darah di pedang, dan kemudian dengan ringan membelai pipi wanita itu. Ada noda darah di wajah wanita itu. Miley tertawa, kesempatan terakhir, patuh, atau mati. Wanita itu menatap Miley, siapa kamu sebenarnya? Miley berkata, kamu belum menjawab pertanyaanku.
Wanita itu menatap Mile untuk waktu yang lama. Kamu adalah Mile Ye. Mile Ye. Begitu dia mengatakan ini, kapal awan gempar. Sekarang di Qingzhou, siapa yang belum mendengar tentang Mile Ye? Di atas kapal awan, pandangan semua orang tertuju pada Mile seketika. Ada yang penasaran, ada yang heboh, ada yang semangat. Master pedang termuda di Qingzhou. Pengurus kapal awan buru-buru mendekati Mile. Dia membungkuk dalam-dalam. Halo, Sarjana Nasional Ye. Tidak tahu Sarjana Nasional Ye ada di atas kapal awan ini. Ada terlalu banyak kelalaian. Mohon Sarjana Nasional Ye memaafkannya. Mile tersenyum sedikit. Tidak ada hubungannya denganmu. Pengurus memberi hormat lagi, kemudian melangkah ke samping. Mile menghadap wanita itu. Kesempatan untuk hidup, mau tidak? Wanita itu menyeringai, kamu sudah terlalu meremehkan orang. Suara itu jatuh, seluruh tubuhnya tiba-tiba melayang ke belakang, sangat cepat, lebih cepat dari kilat, dan pada saat yang sama, sinar perak melesat langsung di antara alis Mile. Namun, sebelum seberkas perak ini bisa mendekati Mile, langsung menghancurkan jiwa pedangnya. Dan pada saat bersamaan, cahaya pedang itu muncul di kejauhan ratusan kaki. Di kejauhan 100 kaki, tubuh wanita itu tiba-tiba menegang di udara, dengan pedang tertancap di antara alisnya. Wanita itu menatap kosong ke langit yang jauh, cepat sekali. Di atas kapal awan, Mile merentangkan tangan kanannya, dan pedang di antara alis wanita itu tiba-tiba menghilang. Saat muncul kembali, itu sudah ada di telapak tangan Mile, tetapi terbang keluar lagi, dan dalam sekejap, pedang itu terbang melintas di seluruh langit. Setelah 10 tarikan napas, tidak ada satupun dari kelompok tentara bayaran serigala darah yang hidup. Mile membersihkan rampasan, total ada 300 juta koin emas, batu spiritual kualitas super ada 500.000 lebih. Menurut perkiraan, dia sekarang memiliki hampir 1 miliar koin emas dan batu spiritual kualitas super. Selain menggerakkan Golden Man sebelumnya, ada juga sekitar 2 juta. Adapun senjata spiritual kualitas super dan beberapa perlengkapan alam eksplisit itu, dia meninggalkannya di Akademi Changlan. Akademi Changlan lebih membutuhkan daripada dia. Dan dia juga percaya Akademi Changlan pasti akan memberinya kejutan besar di masa depan. Dia berjanji pada Pak Tuaji, dia akan menjadikan Akademi Changlan sebagai akademi terbaik di dunia Qingchang, dan dia pasti akan melakukannya. Pada saat ini, pengurus kapal awan tiba-tiba berkata, Sarjana Nasional Ye, apa rencanamu terhadap ketiga kapal awan itu? 3 kapal awan. Mile sedikit terkejut, dan kemudian bertanya, berapa harga satu kapal? Pengurus kapal awan berpikir sejenak, lalu berkata, satu kira-kira 100 juta. Kalau Sarjana Nasional Ye ingin menjualnya, Pavilion Zuixian aku bisa membelinya. 300 juta. Mile mengangguk, boleh. Koin emas itu ganti jadi batu spiritual kualitas super. Lalu berikan kepada ketua Pavilion 5 Kerajaan Jiang, bilang aku bayar tagihan. Pengurus kapal awan membungkuk sedikit, baik. Setelah selesai berbicara, dia hendak mengatakan sesuatu, dan pada saat ini, seorang pengurus kapal awan tiba-tiba datang, pengurus Wu, kita sudah memasuki wilayah Dayun. Wilayah Dayun. Mile berbalik menghadap ke kejauhan. Meskipun tidak ada mata, dia masih bisa merasakan segalanya. Di ujung yang jauh, garis besar sebuah kota telah muncul. Sangat besar, beberapa kali lebih besar dari semua kota yang pernah dilihatnya di Qingzhou. Apakah ini ibu kota kerajaan Dayun kerajaan? Mile bertanya. Pengurus kapal awan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Sarjana Nasional Ye, ini bukan ibu kota kerajaan Dayun, tetapi sebuah kota kecil di pinggiran kerajaan Dayun,
yang disebut kota Southern, dengan populasi sekitar 5 juta. Sebuah kota kecil. Miley sedikit kaget di dalam hati. Perlu diketahui, bahkan ibu kota kerajaan Jiang tidak begitu besar. Tampaknya dia masih sangat meremehkan kerajaan Dayun. Tidak hanya kerajaan Dayun, tetapi juga dunia kegelapan dan Akademi Changmu, tidak sesederhana itu. Tapi ini juga sangat normal, kekuatan ini telah diturunkan selama bertahun-tahun, dan itu pasti tidak akan sederhana. Pengurusmu berkata lagi, Sarjana Nasional Ye, nanti kapal awan akan berhenti sebentar di tengah kota untuk mengisi bahan bakar. Meskipun kota Southern ini adalah pusat kota kerajaan Dayun, tapi masih terlalu jauh dari ibu kota kerajaan, dan kerajaan Dayun telah merosot selama ini, sehingga banyak tempat yang cukup kacau, terutama kota-kota kecil di tempat terpencil ini. Kacaunya bukan main. Jika Sarjana Nasional Ye ingin turun kapal, harap berhati-hati. Miley mengangguk, baik. Seolah memikirkan sesuatu, dia bertanya lagi, apakah ada Akademi Changmu di kota ini? Pengurusmu mengangguk, ya. Akademi Changmu, dunia kegelapan, dan keluarga bangsawan besar menyusup ke berbagai kota di kerajaan Dayun, dan beberapa kota bahkan sudah menjadi milik Akademi Changmu dan keluarga bangsawan. Jika bukan raja pendukung kerajaan Dayun, seluruh kerajaan Dayun benar-benar akan dibagi habis oleh kekuatan-kekuatan ini. Raja pendukung. Miley mengingat kata ini di benaknya dan sedikit mengangguk, aku mengerti. Pengurusmu membungkuk sedikit, lalu berbalik dan berjalan pergi. Segera, kapal awan memasuki kota Southern, dan kapal awan perlahan berhenti. Miley tidak berhenti di kapal awan, tetapi turun dari kapal awan dan berjalan menuju jalan di kejauhan. Pengurusmu buru-buru mengirim beberapa pengawal pavilion Zhuxian untuk mengikutinya dari jauh. Meskipun kotanya besar, kota itu sangat sunyi, dan tidak ada orang di jalanan. Pada pandangan pertama, cukup sunyi. Demi menghindari masalah yang tidak perlu, Miley mengeluarkan pedang keindahan spiritual. Ini sudah menunjukkan bahwa dia adalah seorang kultivator pedang. Di jalanan, Miley berjalan perlahan. Tiba-tiba, ada teriakan dari kanan. Miley menoleh. Di gang sebelah kanan, sekelompok pria mengejar seorang wanita. Wanita itu sangat panik, berlari ke arah Miley dari gang itu, dan di belakangnya, beberapa pria mengejar wanita itu seperti kucing dengan tikus. Semuanya tertawa. Segera, wanita itu berlari ke depan Miley. Wanita itu berlutut di depan Miley, tolong, tolong. Miley membungkuk, memegang lengan wanita itu dengan tangan kirinya, dan hendak membangunkan wanita itu, tetapi pada saat ini, wanita itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan saat berikutnya, belati sudah berada di posisi tenggorokan Miley, tapi tidak pernah mendekat lagi, karena pedang Miley telah menembus tenggorokan wanita itu. Lapangan menjadi tenang. Wanita itu menatap Miley. Pada saat ini, tidak ada kepanikan di wajahnya, hanya ada kebencian. Kamu, kenapa kamu tahu? Miley menggelengkan kepalanya. Pertama, terlalu kebetulan, begitu aku datang, ada peluang menjadi pahlawan menyelamatkan wanita cantik. Aku tidak akan percaya. Kedua, caramu berlari terlalu normal. Secara normal, langkahmu harusnya berantakan, tetapi kamu sangat normal. Ketiga, matamu panik, tetapi tidak putus asa. Keempat, sebenarnya, semuanya hanya tebakanku. Aku hanya menggunakan naluri murni. Puff. Dari mulut wanita itu, seteguk darah menyembur keluar, dan kemudian dia jatuh lurus ke bawah. Miley berbalik, di tanah di depannya, beberapa abjad kuno yang aneh tiba-tiba muncul, dan segera, fluktuasi energi aneh muncul di sekitarnya. Formasi. Dan tidak jauh dari sana, ada seorang lelaki tua. Lelaki tua ini adalah pengurus kapal awan, pengurus Wu. Di belakang pengurus Wu,
Ada 7 orang berbaju hitam. Semuanya adalah puncak alam harmoni dewa. Pengurus Wu memandang Mile dan berkata sambil tersenyum, terkejut. Formasi spiritual terlarang disiapkan khusus untukmu. Sekarang, coba gunakan energi misterimu. Mile menggerakkan tubuhnya untuk sesaat, dan energi misteri di tubuhnya mati dan tidak bisa dikerahkan sama sekali. Pengurus Wu tersenyum kecil, Mile, kamu meremehkan dunia kegelapan dan Akademi Changmu kami. Bersambung.